Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya Farid Oqbah divonis 3 tahun. Sebelumnya saya akan ingatkan lagi ingatan Anda kepada siapa Farid Oqbah. Dari jenggotnya yang sedikit kurang rapi namun memutih, Ustadz ini kerap mengisi pengajian di beberapa masjid. Bahkan dia termasuk petinggi ormas yang getol mempermasalahkan keyakinan mazhab lain dan mendeklarasikan dirinya sebagai mazhab yang paling bertauhid dan paling benar. Namun apa hendak dikata, dia hanyalah manusia dengan berbagai kepentingan di dunia. Bahkan pemirsa, Ustadz ini juga telah mendukung anti Jokowi. Artinya, ia juga terlibat dalam arus perpolitikan. Maka agama yang menjadi tampilannya tentu saja sulit dipercaya. Dan Farid Oqbah adalah bagian dari ormas intoleran yang bernama ANAS. Dia sebagai Dewan Syuro MI-UMI dan Majelis Syuro Anas Pusat. Ormas ANAS ini kerjanya hanya menebarkan kebencian dan fitnah kepada pemeluk Ahlul Bait atau Syiah di Indonesia. Disinyalir bahwa propaganda serta kebencian yang dilontarkan kepada Syiah di Indonesia adalah sebuah pesanan global dari pihak yang membenci Iran di peta perpolitikan internasional. Karena Iran adalah negara yang jumlah penganut mazhab Syiah Isna Asyariah atau 12 imam adalah yang terbesar di dunia dan menjadi kekuatan yang dikhawatirkan oleh elit global dunia. Lalu, di Indonesia sebagian besar teman-teman saya tidak begitu peduli lah soal peta politik dunia itu ya. Bagi teman-teman apapun agama dan keyakinan seseorang tidak ada urusan selama tidak mempermasalahkan dan tidak mengganggu kerukunan yang sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. NKRI, harga mati, jelas. Itulah slogan membulatkan tekad menjaga negara tercinta ini. Sementara orang-orang seperti Farid Oqbah, ada Felix Shaw, ada Haikal Baras, ada Munarman, ada Somad, beberapa oknum di MUI dan lainnya, dan juga ormas-ormas lain seperti FPI, HTI, FUI, FUUI, MIUMI, dan LPPI, serta ada beberapa lagi adalah kelompok yang sangat getol membuat negara agama, yaitu seperti yang ISIS dulu lakukan di Suriah. Sangat berbahaya karena mereka berangkat dari ideologi horor yang mengatasnamakan agama Islam, saudara. Padahal sejatinya Islam tidaklah seperti itu. Pada waktu deklarasi ANAS, Sekjen FUI waktu itu sekitaran tanggal 20 April 2014 yang lalu, Muhammad Al-Khattab ya misalnya ya, menyerukan agar partai Islam bersatu untuk menjatuhkan partai nasionalis dan mengalahkan Capres Jokowi. Jangan sampai Jokowi jadi presiden. Karena kalau dia jadi presiden, dia pasti akan mengangkat Jalaluddin Rahmat sebagai Menteri Agama. Masya Allah. Padahal yang sudah pasti, Jalaluddin adalah penganut Syiah yang sesat. Begitu katanya yang didominasi persepsi atau asumsi hitung-hitungan politik dalam pikirannya sendiri. Padahal untuk menjadi Menteri Agama tidak semudah membuat seperti itu. Ya dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Entah pemahamannya dari mana. Lalu pemirsa, ada juga Ahmad Khalil Ridwan dari MUI waktu itu juga menyerukan agar mendesak capres yang kuat seperti Prabowo untuk membuat MOU anti aliran sesat. Orasi-orasi mereka disambut takbir dan teriakan Syiah kafir dari para hadirin yang sebagian besar bertampang menyeramkan alias horor. Gak terlihat wajah-wajah teduh penuh senyuman lembut seperti yang pernah Nabi ungkapkan dalam hadis. Jenggot tapi tidak sesuai dengan adab. Aduh, jenggot sunnah tapi sayang sekali. Seram-seram lah. Lalu pada waktu deklarasi 2014 itu banyak di antara mereka yang menggunakan kaos hitam berseragam tertuliskan Syiah bukan Islam di panggung dan kami Muslim bukan Syiah di dada. Sebagian lain menggunakan rompi tertulis Laskar ya, anti Syiah. Ada pula yang berseragam kaos Al-Qaeda. Di bagian punggung ada gambar bendera Al-Qaeda dan di dada bergambar pistol. Wih, tampilan mereka tidak jauh beda dengan ISIS, saudara. Lalu isu Syiah waktu itu diharapkan menjadi membesar sehingga ada alasan mereka akan mensuriahkan Indonesia. Tapi alhamdulillah, penganut Syiah di negeri ini tidak terlalu bereaksi dan adem-adem saja. Malahan
hanya rutin seperti baca doa-doa dan yasinan tiap malam Jumat. Ya. Dan sebenarnya pemirsa, Syiah di Indonesia bukanlah ancaman, apalagi kultur Syiah di Indonesia sangat mirip dengan NU. Artinya, tidak salah ketika almarhum guru besar kita Gus Dur mengatakan bahwa NU itu Syiah minus imamah. Itu sangat jelas sekali. Karena Syiah dan NU ada banyak sekali kemiripan. Apa yang digembar-gemborkan oleh Farid Oqbah dan sekutunya, itu adalah imajinasi yang berlebih-lebihan, ya, yang berlebih-lebihan, yang dipicu oleh sumber fitnah dari buku-buku impor berbahasa Arab. Karena memang fitnah itu sudah dilancarkan ketika Saudi Arabia bersahabat erat dengan Amerika. Dalam upayanya menyerang Iran demi kepentingan minyak yang melimpah di Timur Tengah. Dan fitnah yang didukung oleh media besar akan berdampak sangat buruk di masyarakat. Dan kita sudah saksikan bagaimana Suriah dibombardir hanya karena diawali oleh fitnah dan kebencian. Maka pemirsa, tidak mengherankan jika ustadz intoleran itu mulai ditangkap satu persatu, divonis di penjara. Mungkin mereka sudah lengah dan lelah melakukan aksi kebenciannya. Akhirnya ya jadi jelas bukti-bukti itu dan Densus dengan mudah membekuknya. Dan masyarakat Indonesia sudah sangat menyadari pentingnya menjaga negara ini dengan menguatkan ideologi Pancasila. Dan rakyat pun sudah paham bagaimana para ustadz intoleran itu hanya menjadi kendaraan bagi para politisi busuk yang hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir saudara, ini saya akan tampilkan salah satu contoh bahwa Farid Oqbah ini juga sangat anti terhadap istilah Islam Nusantara yang padahal sangat sederhana arti dan tafsirnya. Islam Nusantara ini kan hanya Islam yang ada di Indonesia, yang di situ itu mewakili sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kalau seandainya saudara-saudara juga lihat, ini ada video yang akan saya tampilkan. Videonya si Kozim, atau saya lebih memaknai dia sebagai pengacaranya orang HTI yang biasa cesan dengan saudara Sugi Nur Harja yang saat ini proses hukum juga, bersama Egy Sujana yang selalu berjalan mendampingi para pelaku-pelaku kelompok-kelompok ekstrim ini. Ya, ini kita akan tampilkan ya. Mana cara kita menyikapi beredarnya aliran Islam Nusantara yang sepertinya mendapat legalitas dari pemerintah. Barakallahu, pemerintah tidak campur tangan urusan agama. Ya, agama yang diakui 6 itu kan. Nah, Islam salah satunya. Kalau muncul Islam Nusantara, ini perlu kita pertanyakan. Nanti ada Islam Syiah, ada Islam Ahmadiyah, ada Islam LDI, ada Islam apa lagi? Yang namanya orang sama orang utan sama tidak? Orang sama orang utan sama tidak? Enggak sama lah. Ya. Inna dina indal Islam, yang diakui oleh Allah hanya Islam. Enggak ada Islam Nusantara, enggak ada Islam yang lain. Penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturannya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini